Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang mulia, alhamdulillah ingkang siang menika Allah manggihaken kula panjenengan sedaya wonten ing gedung ingkang megah menika, Gedung Juang, sebagai monumen perjuangan bangsa Indonesia, khususipun warga Kabupaten Temanggung. Perjuangan para pendahulu tidak pernah henti, sampai dengan Bung Tomo mengatakan, andai tidak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membangkitkan semangat pemuda-pemuda melawan penjajah. Bung Tomo produk dari resolusi jihad. Karena resolusi jihad, maka kemudian semangat dan Bung Tomo membakar semangat anak-anak bangsa. Kita yang berada di Gedung Juang ini, insya Allah pewaris perjuangan bangsa dengan jiwa patriotik untuk Indonesia yang lebih baik. Ibu, bapak, ibu mulia, sudah barang tentu kita melihat semuanya untuk menuntut ilmu ini agar Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Bahkan Nabi pun mengatakan, kalau niat kita thalabul ilmi, maka perjalanan kita dari rumah di sini sampai di rumah kembali setara dengan jihad saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Man kharaja fi thalabul ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia bisa billah sampai kembali ke rumah. Ibu bapak yang mulia, keprihatinan terhadap Palestina, panitia pengurus juga menyediakan kotak di belakang, minimal doa, syukur ditambah dengan dana, semoga akan dapat meringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa oleh bencana tersebut. Kita tahu bahwa Palestina itu satu-satunya di peta negeri itu tahun 2006 hanya ada negara Palestina, tidak ada peta negara Israel. Tetapi mereka datang sebagai tenaga kerja, bukan alih generasi yang terjadi, bukan alih teknologi yang terjadi, tetapi alih kekuasaan. Itulah fakta, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dapat diberikan istiqamah, yang wafat menjadi syahid dan syahidah. Ibu bapak yang mulia, kalau kita akan tadarus yang menikah 3 ayat, maka kita kalian tema ingkang baca pelajaran ini. Kula sampun matur kalian terus tema ingkang enteng-entengan ini serius. Kita tadarus kenapa? Jangan ada hari terlewat tanpa membaca Al-Quran, karena derajat kita di hadapan Allah sangat ditentukan dengan
interaksi kita dengan Al-Quran. Kan di monggo kalau dia kata terus sebentar kita 3 ayat. Kalau dia akan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indi wa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulu alladhina amanu ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la'ahum habitat a'maluhum wa asbahu khasirin. Ibu bapak yang mulia, tidak juga izin panitia kami menyampaikan hal-hal yang prinsip sederhana yang tidak mengarah kepada individu, tetapi kesadaran kita sebagai warga negara, kesadaran kita sebagai orang Indonesia, memilih pemimpin atau dalam kurung kesadaran menggunakan hak pilih. Sebelum masuk materi, nanti yang tersakit tetap sehat dengan maju, panitia atau pengurus sudah menyiapkan di meja depan. Masuk materi pertama, keharusan adanya pemimpin. Tapi ngerti kok, idza kana salatun lamun ana sira telu fi safarin ing dalam perjalanan wa yu'minu ahadan wa angkatan salah siji dadi pemimpinmu.
Kalau ada 3, maka harus ada yang dipilih 1. Supaya apa? Bukan dengan pemimpin, maka hak-hak anggota dan pemimpin terjalankan, misi bisa dilaksanakan dengan bagus. Menawi Bapak dan Sahabat Haji sak kloter jenenge ketua kloter sebelum bawa ketua rombongan saat ketua guru masing-masing ono sing paling dhuwur isore paling kecil namanya ketua. Nah, mengatakan telu untuk ono sing dipilih supaya perjalanan ini lancar. Kula badhe matur enteng-entengan begini. Binganane nang Temanggung ono pilkades serentak. Iki wong kutha kabeh atau milih. Sing milih sing kok bisa to ya. Untungnya pilkades serentak niku botok-botoke tersebar. Jadi terus ora pati panas. Nyata Bapak Ibu. Jenengan kutha ora milih tidak merasakan bagaimana panasnya suhu pil di desa. Nah, gantinya kok apa-apa? Kok ono priantun desa soal penjenengan? Kok telu soal benda-benda desa itu. Ngeten bapakne. Bu, Pak, dan bulan kota pilkades. Calonnya sing pertama muslim ning wonten sing ora Islam. Bapak Ibu ahli ngaji, kalau kalian sing nomor 1 nomor 2. Ahli ngaji jalan ini. Nomor piro? 1. 1. Nek jawaban telu. Yo sing kemampuan iki sing endi? 1 dan 3. Jadi nek kate nomor papat. Tapi yo sing itu. Betul tak? Soal mampu itu uji dan citra. Malik nomor 2 aku kejenengan Pak Bu. Dan kulonku calon Islam kabeh. Telu Islam kabeh sing pertama kaya ahli masjid jamaah ke sing nomor kali sering sholat, sering boten. Sing nomor 3 pun mulai sholat. Nek calon jangan ada coba pilih sini ini. Jangan pilih itu. Nomor papa, Pak, dan pulau niku kabeh Islam. Sing niku penyanyiannya lebih ya keluarga kuat, nyaknya ngomong. Sok dulu wong. Sing siji niku pun mulai bagi-bagi. Kon wis iki. Tenang. Saat ini coba kita kembalikan. Kita cek dengan rujukan yang tadi kita baca. Al-Maidah 51. Terjemah bawah langsung ya. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka telah pemimpin bagi yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka semuanya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdoa. Jebul kalau pilih cocok jeung ngau sing nomor 1. Kita ya balik kudu ngono kuwi nek ora ngono klebu kapula ikamina apa la yahdil qawma dzalimin. Ibu bapak, jadikan dosa ini belajar cepat. Coba kita pahami beberapa tokoh-tokoh yang memberikan satu pandangan tentang hak dan kewajiban kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang baik. Jika ahli ngaji, ahli apa? Kalau ingin delok video ini butet orang Islam. Mengutip dari Mat Susilo mengatakan begini, pemilih ini bukan pemilih orang yang sempurna, kata Mat Susilo,
tetapi menghalangi penjahat menjadi penguasa. Kata maksudnya ternyata sekali-kali dengan Ali bin Abi Thalib jauh lebih dahulu dari Ali bin Abi Thalib. Ibu bapak guru, saya Yusuf Al-Qaradawi, ketua Ikatan Pendidikan Muslim Internasional yang wafat sekitar 3 bulan yang lalu. Ini dikomentar. Setidaknya ada 3 cara dalam mempertimbangkan pilihan. Pilihannya ada 3 cara untuk mempertimbangkan. Pilihan itu belum tahu karena pembukaan pendaftaran belum selesai. Jika semuanya baik, pastilah semuanya baik. Sing dijake sing apik pasti. Pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Apik kabeh. Ya pilih sing paling akeh apik iki. Kalau apik kok ya dipilih sing paling akeh apik. Itu sangat masuk akal. Masa milih masuk apik. Nek kabeh apik, pokok mesti sing dijawab itu mesti apik kabeh. Gua pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Nek sing dijoki kok dilalami menurut sing deloki ana sing apik ana sing Allah, ya mesti pilih sing apik. Nomor 3, nek kabeh kok Allah, kabeh kok Allah mungkin kok cuma tulis sing keliru. Sore keliru. Maka pilih yang paling sedikit keburukan. Kita dengan kacamata netral saja bandingkan, sandingkan, karena pasti semua adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa yang cara pandangnya yang gampangnya cocok, bobot, bibit, jelas. Putra dari pendiri Pondokodo, Hamid Fahmi, ini kok, jika Anda tidak mau ikut pemilu karena kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan anggota DPR, atau kecewa dengan parpol termasuk parpol Islam, kata beliau, itu hak Anda. Tetapi ingat, jika Anda jutaan Anda dan jutaan orang lain tidak ikut pemilu, maka jutaan orang fasik, sekuler, liberal, ateis akan ikut pemilu untuk berkuasa dan menguasai kita. Ini sekiranya dengan Nabi Suseno tadi, sesama dengan sesama yang orang Kristen itu. Maka solusi dari Abdul Hamid, niatlah berbuat baik meskipun hasilnya belum tentu sebaik yang engkau inginkan. Jadi niat sih benar. Soal hasil kita sudah melaksanakan kewajiban niat ibadah, insya Allah bisa dinilai ibadah walaupun hasilnya belum sama dengan yang kita anggap. Jangankan orang jauh, orang terdekat saja angan-angan kita bisa berbeda. Kalau banding gambarannya pemimpin sing sangat sederhana tadi Pilkades, bisa turunkan lagi di gambar yang sederhana saja. Syarat pemimpin berdiri minimal 4. Tentu kompeten, kemampuan, integritas, relationship, bisa ngomong, bisa matur, ngomong sopan, santun, tidak nyelek wong, dan networking yang bagus. Ada sebuah video yang mudah-mudahan memudahkan. Ya, soalnya ini ada sebuah bencana. Ini seorang pemimpin melihat warganya sedang dalam kerepotan. Pemimpin yang bagus tampil
dan kemudian mencoba untuk mengatasi masalah. Orang yang kongkonan ini ya tanda. Dia coba 1, 2, tidak bisa. Maka dia kembali kepada jamaah ini networking. Ada rapat kabinet terbatas. Sebentar sekali rapatnya, semua paham, mengepakkan saya, dan kemudian berangkat mengatasi masalah. Pemimpin kewan bisa mimpin. Bagaimana memberikan solusi? Luar biasa. Hingga kemudian kekuatan yang karena musibah diberdayakan dan bangkit. Tidak diberi PLT tergantung, tetapi diberdayakan menjadi dia berdaya. Sederhana ini, ya, ini teorinya memang sederhana, tapi ya kalau kita bicara lebih luas ya tadi itu ada 4 hal ini nggak bisa lepas. Baik, Ibu Bapak kan dulu. Coba lebih debatur, dan saya kira salah. Dalam alam demokrasi yang kita sepakati bahwa yang memilih pemimpin adalah rakyat. Tuanku adalah rakyat. Atasanku adalah rakyat, kata mereka. Satu orang, satu suara. One vote, one man. One man, one vote. Oke. Ada sejarah pemandangan bahwa mengatakan memilih pemimpin, misalnya bupati, gubernur, presiden, RT, RW, itu hanya urusan dunia saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ini yang agak berkembang kemarin. Kemudian Dr. Didi Nidiko memilih seorang pemimpin adalah bagian dari urusan dunia sekaligus akhirat. Islam tidak mengenal dikotomi dan sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam memilih pemimpin. Bismillah ini paling akeh APD ibadah. Nah, itu pendapat Dr. Didi, dan ini pendapat pada umumnya, dan mudah-mudahan semua proses pemilu berjalan baik, sehat, semuanya menjadi ibadah, manakala kita umat Islam melaksanakan juga dengan ibadah. Tetapi kata Pak Didi, sekarang ini kita terjebak demokrasi transaksional. Panggil terakhir NPWP nomor piro wali. Ini yang menjadi kebijakan demokrasi. Dibantah monggo, tapi itu fakta. Itu fakta. Dan itulah pembelajaran politik masih terus berjalan. Kita lihat seperti apa kepemimpinan Pancasila yang ini diterima oleh semua agama, termasuk agama Islam. Bahkan hari ini teman-teman FKUP 6 agama sedang kumpul di Staino. Saya nggak bisa kesana karena ditimbali ke sini. Kepemimpinan Pancasila itu, ya, kepemimpinan yang berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan jelas, menjaga persatuan dan kesatuan tinggi, berprinsip demokrasi betul, dan kemudian menjaga keadilan sosial. Semua agama sepakat ini, dan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia menjunjung tinggi ini. Aplikasinya tentu tidak sesederhana itu, jadi banyak hal yang perlu diselesaikan. Nah, saat ini kita coba di sini bukan ngaji, di
buta, beda tinggi badan. Al-Maidah 55. 4 syarat jadi pemimpin. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. 4 itu. Pemimpin atau pelindungmu adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang menegakkan salat, menegakkan zakat, dan tunduk kepada Allah. Coba kita analisa pelan-pelan. Pemimpin Islam kita di mayoritas muslim, tidak mau dikompres nomor siji, itu wajar, bukan dalam rangka politik identitas, bukan. Ya wajarlah kita memilih orang-orang yang sepemahaman untuk memimpin kita. Tadi Al-Maidah 55, sing dipilih dia sing pancen iman Islam. Betul, bukan yang saya katakan tadi. Semua Islam kan? Ya, makanya dipilih yang paling banyak kebaikannya, yang paling sedikit kekurangan. Iman Islam ada tambahan memiliki sifat hafidun alim. Dari mana kata hafidun alimun? Hafidun alimun ini ada di surat Yusuf ayat 50. Hafidun alim. Ini lelang jabatan sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Langsung saja. Apa itu? Hafidun alim. Hafidun bisa menjaga. Waktu kan Nabi Yusuf kan mimpi 7 ekor yang kering dengan 7 ekor yang gemuk kan? Raja, aku mampu, angkatlah aku menjadi bendahara di kerajaan. Lelang jabatan. Punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur, akhlak mulia. Itu iman dan hafidun. Satu lagi, alimun. Yusuf memiliki sifat alimun, punya pengetahuan, kemampuan, kecakapan yang baik, untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera. Menurut Pak Cici, jadi Profesor Dr. Ketua Basnas sebelum Pak Bambang Sutibio itu, Indonesia pernah punya seorang pemimpin Muslim yang amanah, berpengetahuan tinggi, hafidun alimun, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Luar biasa. Diakui, diterima di luar negeri, tapi dicibir di dalam negeri. Cepat. Mantap. Dan hanya dalam waktu 2 tahun kurang sedikit, produk-produk luar biasa. Begitu beliau sandung kasus Timur, maka beliau legowo sebagai seorang negarawan, tidak cawe-cawe. Monggo, silakan lanjutkan. Tugas saya selesai. Bukan merasa dijegal, tugas saya selesai. Tidak cawe-cawe. Baik, iman Islam yang punya keunggulan ilmu dan fisik. Dari mana diambil ini? Al-Baqarah 247. Ini kisahnya Nabi Daud mengalahkan Jalut, Raja Korah, dengan pelintangnya, ketapelnya. Allah menjawab, Inna Allah astaghfaru alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kepadanya kelebihan fisik dan ilmu. Kalau banyak delok tenan, sampai pinter tenan, ijazah asli tenan, pendidikannya jelas tenan, keturunan tenan, fisiknya yang kuat. Karena apa?
akan memimpin dengan berat dan tanggung jawabnya berat. Baik, yang kedua, Allah qadika alladzina yuqimuna shalat. Apa hubungannya memimpin dengan salat? Ternyata dalam Islam, salat itu barometer keislaman. Ya oleh salat itu berarti Islamnya dipertanyakan. Maka pemimpin yang layak yaitu ya salat dengan baik dan benar. Bahkan Allah pun menginisiasi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, supaya tidak melakukan kemungkaran dengan kontrol salatnya itu. Yang ketiga, ayat 55 tadi, wa yutuna zakah. Apa hubungannya dengan zakat? Soalnya zakat itu bukan membersihkan harta kotor, melainkan membersihkan harta kita yang bersih dari hak orang lain. Kalau zakat membersihkan harta kotor, maka uang korupsi bisa dibersihkan dengan zakat yang salah. Dan zakat itu membersihkan harta yang bersih dari hak orang lain. Pemimpin taat zakat, infak, sedekah, insya Allah tidak korupsi. Sebab orang ahli zakat, infak, sedekah pasti Allah ganti rezekinya. Mereka yakin Allah sudah memberikan rezeki yang halal, bukan yang haram. Lah kalau yang halal saja banyak, ngapain cari yang haram? Dan hindar dari korupsi. Zakat itu menjadi ibadah yang terbaik. Ibu bapak yang hormati, sejak jam 2 saya sudah jadi pegawai. Zakatnya sapi ini loro, saya tak delok sudah kasih ternyata APBD. Oh, sing oleh ganjaran sapa? Rakyat. Maka jangan dilihat APBD-nya, tapi dia zakat apa enggak, korban apa enggak? Korbannya korban APBD. Tentu ini akan menjadi tidak tepat karena zakat itu bukan negaranya, tapi diri penghasilannya itu mengeluarkan penghasilan untuk orang lain. Baik, kita lanjutkan yang keempat, yaitu wahum raqiun. Dia bisa berjamaah menyertai hidup bersama dengan rakyatnya, suka duka bersama dengan rakyat, mengerti betul dan bisa menjalankan menyelesaikan masalah dari umat. Tokoh-tokoh yang terpilih yakin mereka sudah memiliki kapasitas. Monggo tadi sing paling akeh APE, sing apik dan paling sedikit kekurangan. Ya. Ibu bapak, semua ormas Islam, semua ormas Islam berpijak pada khitoh masing-masing, tidak berpolitik praktis, tapi menganjurkan umatnya untuk berperan aktif walaupun tidak harus berpolitik praktis. Ini videonya aja, tapi waktunya nggak cukup. Yang ini, beliau jelas sekali katakan urawa PBNU yang saya izinkan untuk nyapres, jelaskan. Maka pokok maju tentu bukan atas nama organisasi, bukan organisasi. Jelaskan. Yang Muhammadiyah ya jelas banget, jelas banget. Izinkan ini yang saya akan saya suarakan karena kalau cocok, tapi sama visi misinya. Kemarin beliau juga sudah berkunjung antara ketua PB Muhammadiyah dengan ketua PBNU, sepaham. Biarkan ini berjalan dengan baik, dengan lancar.
berpolitik praktis. Yang ini akan saya bunyikan. Kita harus tetap bahwa Muhammadiyah ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu 14 Februari 2024 sesuai jadwal tanpa perubahan. Kedua, agar pemilu berlangsung berdemokrasi dan berkeadaban bermartabat serta demokratis. Yang ketiga, ya kita juga perlu seluruh warga Muhammadiyah menggunakan hak pilih. Nah, yang terakhir, ingat khitan Muhammadiyah. Ingat khitan Muhammadiyah. Itu bukan khitannya Aceh Effendi, bukan khitannya Safiq Ibni, bukan khitannya Haidar Nasir dan semua anggota PBB, tapi khitan organisasi, produk organisasi yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh keluarga besar dan institusi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga paham bahwa anggota Muhammadiyah ini ada contoh ke ini, contoh ke itu, dan karena contoh ke ini tidak suka ke ini, kan? Itu wajar. Kami tidak akan masuk ke area itu, tetapi tetap saja mesti berkata. Yang kami tekankan, dukung mendukung atau tolak menolak itu biar itu jadi urusan pribadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Jangan membawa simbol organisasi, apalagi organisasinya simbolnya tidak boleh. Ingin helah, tidak perlu pakai nama Muhammadiyah, tidak perlu pakai nama Asia, tapi menggunakan Samsuyah, ya sama saja. Berkemajuan, dan apalagi pencerahan, kreatif. Kalau ingin mendukung kreatif, bikin nama-nama yang lebih bisa menjangkau masyarakat luas tanpa membawa simbol organisasi. Itu kurang cerdas. Padahal berpolitik itu juga perlu kecerdasan. Agar apa? Ya, berdebat. Tapi kalau untuk menang, menangnya juga menang dengan elegan. Kalau kalah juga tidak jatuh diri. Juga nanti ya jangan tergoda juga bahwa ini karena dekat dengan kita, ini dekat dengan ini dan seterusnya. Kita harus tetap jaga. Karena apa? Harganya terlalu mahal kalau kita mengorbankan organisasi. Tapi Muhammadiyah elegan, memberi keleluasaan. Bagi yang tidak juga jangan memaksakan diri untuk ikut-ikutan. Ya tidak apa-apa. Menjadi anggota biasa dan tidak terlibat di situ, tapi pas waktunya memilih. Bagaimana kita ingin ada dalam dinamika itu, sasaran ada lewat partai. Nanti kalau ada yang lewat yang sukses, Muhammadiyah punya mekanisme sendiri, ada yang non-aktif dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu sangat wajar. Dan kami mendorong juga kader-kader Muhammadiyah yang ada di partai politik dan kekuatan-kekuatan yang auxiliary di lembaga manapun dengan harapan dan tugas bawalah visi Muhammadiyah untuk mencerahkan kehidupan politik, mencerahkan umat, mencerahkan bangsa, dan mencerahkan dunia yang besar. Jadi kalau pakai istilah itu, jadilah petugas Muhammadiyah, tapi jangan jadi petugas partai di Muhammadiyah. Beda kan kalau jadi petugas itu membawa misi Muhammadiyah, saya pakai simbolisme aja. Kalau membawa misi Muhammadiyah keluar itu artinya Muhammadiyah yang menyinari dan kader itu membawa misi Muhammadiyah, bukan sebaliknya. Jadi inilah pesan saya yang penting menjadi rujukan. Basicnya adalah kita Muhammadiyah. Wah, kalau itu nanti Muhammadiyah akan ketinggalan kereta dengan yang jalan siapa bilang. Itu hanya dramatisasi saja. Insya Allah Muhammadiyah cukup punya pengalaman panjang, punya kedewasaan panjang, punya kekuatan yang tidak pernah terkuras akibat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tetapi kita kawal dengan peran kebangsaan kita sebagaimana dalam kepribadian Muhammadiyah dan misi negara Pancasila dan Al-Mahdi wasyahadat. Dan lebih-lebih bagi para pimpinan Muhammadiyah dan para besar sampai bawah, tetaplah kita menjaga marwah Muhammadiyah ini, garis Muhammadiyah ini, dan
ketulusan kita membawa Muhammadiyah untuk mengemban misi dakwah dan tasdid yang mencerdaskan, yang membudayakan, yang memajukan kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Alhamdulillah, dari kedua tokoh PPNU dan PP Wakil ketemu satu paham, semua mendukung, mudah-mudahan pemilu berjalan dengan lancar, lalu berjudit akan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Ke depan banyak yang kegiatan Islam memilih sistem pemikiran dia Islami, konsepnya jelas bisa diterapkan, rekam jejaknya juga yang cetok. Karena musim pemilu, musim kampanye, rekam jejak kira ketok, niat-niatan akan jadi sangat tidak bagus. Cukup menarik. Ini muatan lokal. Di satu desa namanya Batur, Banjarnegara. Ibu-ibu pernah ke sana mungkin. Bahwa orang yang dipilih dan berani makan daging lurah itu adalah hanya orang yang berpengalaman menjadi imam masjid dan musola. Saya meminta jadi imam masjid musola tidak punya jam terbang masjid musola rawan maju. Sebab kamu mungkin dipilih. Ini angel ini. Lah apa kemarin? Nah, jelas ya. Imam atau korupsi dan korupsi. Ya. Imam tepat waktu. Imam jadi teladan. Imam bisa menjadi panutan. Bahkan Rasul sampai dengan para ulama rasyidin, mereka adalah panutan-panutan yang mampu memimpin umatnya dengan perilakunya. Ini cukup menggelitik di mana? Di Batur ini cukup menggelitik. Teman-teman ayo dulu bisa kau ini. Baik, Ibu Bapak, kita punya kewajiban kepada Allah supaya mari memimpin yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Dengan adanya merubah banyak kepentingan Mustafa. Nah ayatnya tulisannya Qul Allahumma malikal mulki. Tapi kalau doanya ya cukup Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillah, yang terbaik akan kebaikannya sedikit keburukannya serahkan kepada Allah. Ini sebentuk doa dan tawakal kita kepada Allah. Itu dia apa mani? Jawab bersama-sama kita baca dari kita. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kapan Pak Imaus niku ba'dal maghrib ba'da subuh Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan yang paling tepat untuk bangsa Indonesia menyongsong masa depan yang lebih baik. Kalau kita lihat ini makalah sudah saya buat 120, berapa orang nggak tahu. Kalau memang itu nggak apa-apa, makalahnya sudah saya tulis. Untuk yang akan paparan juga boleh, akan saya kirim ke WA Panjenengan sebagai referensi boleh. Dan saya kira saya menyampaikan ini secara fair. Kita menyampaikan peran serta warga akan memiliki kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara ini. Itu saja Bapak Ibu lagi yang saya akan maju nanti mungkin dengan lurus. Kemudian saya tanya jawab, apa saya jawab 5 menit. Kalau ada tanya jawab bertanya kalau ada apa-apa kita jawab. Nggak ada Pak, terus nanti doa aja. Saya akan doakan ibu bapak yang menyumbang untuk Palestina, mudah-mudahan diberi balasan yang terbaik.
hari ini panjenengan dengan infaknya diberikan pahala dan balasan terbaik, rezeki yang di tangan menjadi rezeki yang diberkahi. Kemudian mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang tenang, damai, yang sakit disembuhkan, yang kesulitan dimudahkan dan diberikan rezeki rahmat. Kemudian mohon perlindungan pada Allah dari banyak hal, utamanya dari bencana, bala, kehidupan buruk dari para penjahat dan juga para pendusta. Terakhir nanti mohon mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang terbaik kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajarakumullah bima a'takum wa baraka lakum fima abqakum wa ja'alahu lakum tahura. Ya Allah, berikan balasan terbaik, pahala terbaik darimu ya Allah atas infak sedekah yang telah ibu bapak berikan, baik untuk kegiatan ini juga untuk Palestina ya Allah. Berikanlah rezeki mereka menjadi rezeki yang bersih dan barakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas alhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbi yassir Allah, Allahumma rabbi yassir Allah, Allahumma rabbi yassir wa la ta'sir, rabbi tammim bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqaa wa su'il qada wa syahadatil a'da. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu ya Allah dari bala bencana yang datang tiba-tiba, dari kecelakaan yang menimpa, dari ketentuan-ketentuan yang buruk dari para penjahat dan para pendusta. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dalam sematan pas jam sono kira-kira mudah-mudahan ikan saat malam bisa mempersiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi